Hei Rasman, kenapa kolom komentar IG kamu, Instagram kamu ditutup? Takut ya dihujat begitu banyak orang? Saya udah bilang perbuatan itu pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari fakta hukum. Apalagi lawanmu si orang Hotman Paris. Hotman 911, ingat, hubungan intim dengan anak di bawah umur, ancaman hukumnya maksimum 15 tahun. Aborsi cuma 4 tahun. Halo, kau yang sudah di ujung tanduk kemungkinan akan ditahan, segera lakukan istilah pengacara itu, mengurangi resiko, minimize risk, minimize damages. Yang paling cepat kau lakukan adalah ganti segera pengacara kamu, ganti pengacara kamu. Jangan pakai pengacara yang merusak, malah memperburuk kasusmu. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya, Fadel, kau menikmati tidur di atas kasur, ya, di dalam rumah. Puas-puaskanlah bersendau gurau dengan keluargamu. Puas-puaskanlah kau joget-joget. Teruntuk ya, Fadel, kau terima ganjaranmu atas apa yang sudah kau lakukan, ya. Ini adalah minggu terakhir lu merasakan tidur di atas kasur lu, ya. Kau nikmatilah minggu-minggu terakhir kau joget-joget itu bersama keluarga lu. Karena minggu depan hidupmu akan berubah. Semua ada konsekuensinya. Semua ada hukumannya. Lu mau preskon 1 juta kali pun, yang lu bilang kebenaran akan menemukan jalannya, nah, itulah kebenaran akan menemukan jalannya di minggu depan ini. Ya, kau lihat itu kebenaran, ya, kau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sujud syukur. Halo, apa kabar? Semoga sehat, panjang umur, dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini, kasih kabar membarkan dari dunia infotainment Indonesia. Kabar terbaru dari kasus Nikita Mirzani laporkan Fadel DJ ke polisi. Nikita Mirzani laporkan Fadel DJ karena dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi paksa dengan korban Loli, anak dari Nikita Mirzani sendiri. Akibat hal tersebut, Fadel DJ diancam kurungan penjara selama 15 tahun. Nikita Mirzani dapat dukungan dari Hotman Paris. Hotman Paris jamin dalam waktu dekat Fadel DJ akan menjadi tersangka. Hotman Paris singgung Fadel DJ jadi tersangka, dan yang berarti Rasman Nasution sudah kalah telak. Dan begini berita selengkapnya. Hasil visum Loli sudah keluar. Hotman Paris singgung kemungkinan Fadel DJ sebentar lagi akan jadi tersangka. Kasus yang dilaporkan artis Nikita Mirzani terhadap Fadel DJ masih terus bergulir. Sebelumnya, Nikita Mirzani melaporkan Fadel DJ ke polisi atas dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan permintaan aborsi dengan korban Loli. Di tengah kasus itu, Loli telah menjalani visum terkait apa yang dilaporkan ibunya Nikita Mirzani. Kini hasil keseluruhan visum Loli pun sudah keluar. Dikutip dari YouTube Intent Investigasi pada hari Sabtu kemarin, pengacara Hotman Paris turut menanggapi soal hasil visum Loli.
Menurut Hotman Paris bahwa kasus tersebut akan naik ke tahap penyidikan dalam waktu dekat. Ya kalau melihat arahnya sih kayaknya itu bakal naik ke penyidikan. Begitu ungkap Hotman Paris. Tak hanya itu, Hotman pun juga menilai Fadel dalam waktu dekat ini statusnya segera berubah menjadi tersangka. Bakal ada tersangka dalam waktu dekat. Begitu tegas dari Hotman Paris. Hotman mengatakan bahwa opini dari publik juga mempengaruhi dalam setiap kasus. Terlebih lagi dalam kasus yang viral ini, Nikita Mirzani mendapat banyak dukungan. Sebaliknya, Fadel kini justru banjir hujatan dari netizen. Ya opini publik sangat mempengaruhi. Kalau banyak yang menghujat, polisi pun akan terpengaruh. Pengaruh dari luar itu sangat besar. Begitu ucap dari Hotman Paris. Seorang praktisi hukum, Togar Situmorang yakin Fadel bersalah di kasus Nikita Mirzani. Di sisi lain, pengacara Togar Situmorang juga menyoroti kasus Nikita Mirzani dan Fadel Barjideh. Meski perkara itu masih berjalan, pengacara Togar Situmorang yakin bahwa Fadel Barjideh memang bersalah di dalam kasus tersebut. Togar menyebut permasalahan itu sudah menyangkut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya 1000% dari pihak laki-laki pasti salah, karena ini Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitu tegas Togar Situmorang. Ia menegaskan tindakan yang berkaitan dengan UU Perlindungan Anak yakni tetap dianggap melanggar aturan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak apapun diplomasi kita, apapun statement kita, apapun dalil-dalil yang kita masukkan itu tetap melanggar aturan hukum. Begitu jelas dari Togar Situmorang. Dalam perkara ini, Laura Mizani alias Loli masih berada dalam tanggung jawab Nikita Mirzani. Hal itu lantaran usia Loli yang masih di bawah umur. Karena anak-anak di bawah usia 18 tahun itu adalah otoritasnya orang tua. Orang tua Laura itu kan Nikita Mirzani. Begitu kata Togar. Sehingga Nikita saat ini masih bertanggung jawab atas anaknya sekaligus sebagai pelapor dalam perkara ini. Jadi yang punya domain adalah orang tua Loli atau Laura, yaitu pungkas dari Togar Situmorang. Pengacara Hotman Paris turut menanggapi kasus Nikita Mirzani dengan Fadel Barjideh. Hotman Paris memberikan pesan kepada Nikita Mirzani di tengah kasus yang mencuat itu. Ia meminta Nikita Mirzani untuk lebih fokus dengan laporannya soal dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Ya harusnya Nikita itu fokus ke arah apakah ada hubungan intim anak di bawah umur. Begitu ucap Hotman yang dikutip dari YouTube Intent Investigasi. Hotman mengatakan bahwa tindak pidana tersebut hukumannya lebih tinggi dibanding dugaan aborsi. Selain itu, kata Hotman, pembuktian kasus tersebut juga akan lebih mudah. Dijelaskan Hotman, ancaman hukuman untuk kasus aborsi hanya 4 tahun penjara. Sedangkan persetubuhan anak di bawah umur sampai 15 tahun penjara. Bahkan sejak awal kasus itu muncul, Hotman sudah memperingatkan sang artis agar lebih fokus dengan laporan persetubuhan anak di bawah umur. Seperti diketahui, berkas hasil visum anak Nikita, Loli dinyatakan sudah diterima oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun kasus tersebut merupakan laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Barjideh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesehatan. Fadel dituduh mengambil Loli, anak perempuan Nikita yang masih di bawah umur. Loli juga disebut dipaksa melakukan aborsi oleh Fadel. Nah, itulah kasih kabar yang dapat kami kabarkan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berita yang bermanfaat untuk semuanya. See you.